sampaikan terkait dengan rencana daerah otonomi baru di Papua, memang ini hal yang kompleks kalau kita bicara, bahwa dari sisi administrasi itu belum saatnya terkait dengan kondisi masyarakat yang dari sisi kuantitas itu belum memenuhi. Tapi ada pendekatan lain yang terkait dengan geografi, pendekatan rentang kita. Diskusi ini ada beberapa rekomendasi yang kita sampaikan. Pertama, mau tidak mau, cepat atau lambat, itu pemekaran ini pasti akan terjadi. Sehingga kita sampaikan buat adik-adik mahasiswa, dengan potensi yang ada sebagai mahasiswa sekarang, kembangkan dan siapkan diri, karena pada saat yang akan datang akan banyak tantangan, sehingga harus sudah siap untuk menjadi tuan di negeri sendiri, dalam hal ini menjadi manusia Papua yang mandiri dari sisi kehidupan dan juga kualitas kedepannya sebagai orang asli Papua. Itu yang kita harapkan, supaya ketika ada kebijakan-kebijakan seperti begini yang terkait dengan pemekaran, memang terjadi pro dan kontra, karena memang kita tahu bersama yang sangat dikhawatirkan adalah migrasi. Ya, ini juga mungkin didengar oleh pemberi kebijakan bahwa kekhawatiran kami orang asli Papua karena kami sedikit, lalu ketika ada pemekaran, lalu jangan sampai migrasi yang tidak terkendali akhirnya datang menutupi semua ruang negara kami, akhirnya kami bisa duduk menonton dan lama-lama kami tersisih saja. Nah, ini menjadi kekhawatiran adik-adik, saya kira wajar. Dalam hal apapun saya kira ini hal yang masuk akal, sehingga ada kiat-kiat yang dipikirkan. Pertama tentang bagaimana supaya ke depan kita bisa berpikir supaya migrasi ini tidak begitu saja, tapi dikawal dengan berbagai strategi yang dikeluarkan dari diskusi-diskusi yang ada di Papua tanpa bersinggungan dengan persoalan HAM maupun ras dan sebagainya. Sekali lagi, kalau berbicara seperti ini, maka di pusat tidak boleh curiga, tidak boleh bahwa ini ada teman-teman berpikir ini segala macam. Yang selama ini terjadi kendala adalah ketika teman-teman memang kualitas pikirannya untuk berpikir dalam konteks di dalam negara ini, justru dicurigai bahwa ini mau berpikir lain-lain. Nah, ini yang sering membuat akhirnya kita punya ruang gerak untuk menyampaikan aspirasi, itu tidak bisa terlaksana. Sehingga ini pemikiran saya dari kampus bahwa dibuka ruang selebrasi dan membuka diri supaya hal-hal yang mengganggu ke depan bisa menjadi perhatian. Begitu. Terima kasih. Dinamika hari ini mahasiswa bahwa selalu turun ke jalan, tetapi hari ini mahasiswa Lanijaya membuat sesuatu hal yang luar biasa. Ini perlu diviralkan bahwa mahasiswa Lanijaya hari ini melakukan diskusi yang luar biasa, tertib, tenang hingga selesai dengan pikiran-pikiran yang luar biasa, dan itu menjadi rekomendasi kepada semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun teman-teman. Tadi ada DPR, ada dari senior-senior yang ada duduk di birokrat, dari kampus. Sehingga sekali lagi saya selaku seorang yang menangani mahasiswa, saya sangat bangga dan bersyukur teman-teman di Lanijaya yang begitu kompleks tantangan kehidupannya di asrama begitu luar biasa, tapi masih mau berpikir untuk melakukan diskusi yang ini diskusi ilmiah yang karena akan outputnya adalah mendapatkan berbagai masukan untuk menjadi perhatian pemangku kebijakan terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru. Kami DPR sudah kami lakukan dengan mengantar aspirasi dari semua tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dari seluruh Papua ini 100% itu sudah menolak daerah otonom baru, dan aspirasi itu sudah ada di DPR RI dan kami sudah serahkan di balik. Ada rencana karena saat ini DPR RI ada reses, jadi rencana kami mau ketemu juga ke ketua DPR RI untuk melanjutkan aspirasi ini dan akan membagikan ke semua fraksi-fraksi dewan agar dalam pembahasan nanti itu menjadi referensi. Jadi jangan sampai teman-teman di Jakarta kira bahwa seluruh rakyat Papua itu meminta untuk pemekaran seperti Pak MD kemarin, 80%, 82% total rakyat Papua meminta pemekaran. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya 100% rakyat Papua itu sudah menolak. Jadi saya kira ini pemekaran ini sebuah upaya politis yang dilakukan. Jadi dengan cara adalah pendekatan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan dan lain-lain. Seperti begitu. Sedangkan situasi kita di Papua detik ini hampir sekitar 800.000 jiwa manusia orang asli Papua yang masih
tidur di hutan, masih mengungsi, pendidikan anak cucu mereka masih tergade. Akan terjadi loss generasi bagi orang asli Papua di tanah ini. Begitu. Jadi saya kira agenda ini sudah menjadi agenda domainnya pemerintah pusat dan tidak bisa kami hari ini menyampaikan bahwa ini akan jadi atau tidak. Karena kewenangannya sudah ada di pusat. Saat ini tugas kita adalah mempersiapkan diri. Itu. Harus jaga itu. Jaga bahasamu, jati dirimu, identitasmu, rambutmu. Kalau ada teman-teman perempuan, kita jaga mereka baik-baik. Kita laki-laki bagus saling jaga. Jadi terkait diskusi tadi, ini sangat luar biasa ya. Satu diskusi yang sangat baik. Bagaimana teman-teman di Ikatan Mahasiswa Pelajar Wijaya melihat persoalan Papua sejalan karena kalau melihat DOP memang sebagai sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi seluruh rakyat Papua yang memang sebagai ancaman, sehingga diskusi-diskusi ini harus dilakukan terus untuk menemukan jalan pikiran bagaimana menyamakan persepsi, bagaimana menyikapi DOP. Pada prinsipnya secara organisasi maupun secara saya sendiri sebagai juru bicara Petisi Rakyat Papua melihat bahwa konsolidasi ini harus dilakukan, diskusi-diskusi ini harus dilakukan secara menyeluruh, karena Jakarta dia akan memaksa setiap kebijakan di Papua, sehingga diskusi ini kita lakukan secara masif, konsolidasi dilakukan secara masif, tapi juga aksi massa harus dilakukan juga. Bagaimana menentang politik kependudukan atau kolonialisme di Papua. Dan kita tidak bisa berharap sama apa yang dibuat oleh pemerintah, tapi bagaimana perlawanan rakyat Papua secara khusus keterlibatan teman-teman di mahasiswa Wijaya, bagaimana mengambil sikap untuk menentang kebijakan, berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh Jakarta. Nah, sehingga kami berharap ke depan kita akan teman-teman bisa lakukan diskusi lagi untuk menambah bagaimana menyamakan persepsi untuk menolak kebijakan DOP yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau dilihat DOP ini kan satu kesatuan dari otonomi khusus. Otonomi khusus sejak 20 tahun itu sudah gagal dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Sekarang alternatifnya adalah bagaimana rakyat Papua menyatakan sikap. Harus MRP dia memberikan ruang kepada rakyat Papua, biarkan rakyat Papua menyatakan sikap untuk memilih apakah dia ingin memilih Otsus atau dia ingin merdeka, apakah dia ingin bersama dengan negara Indonesia atau dia ingin memisahkan diri dari kolonialisme Indonesia. Nah, itu yang harus dilakukan, sehingga ruang-ruang ini harus diciptakan untuk menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu pembebasan nasional atau bilang Papua merdeka. Ya, begitu.